Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, para pemirsa Anas 9 Channel, dan salam hormat buat sahabat-sahabat semua, para jemaah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali saya bisa bersama dengan saudara-saudara sekalian, dan kebetulan pada malam hari ini adalah malam Jumat Kliwon yang juga berbarengan dengan malam 10 November 2023. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, 10 November adalah Hari Pahlawan, di mana pada 10 November itu peristiwa heroik terjadi di dalam menentukan keberlangsungan kemerdekaan negeri ini. Maka pada malam hari ini kita tahlilan dulu, baru istighosah yang hadiahnya kita haturkan kepada para pahlawan kita yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Sebelumnya saya akan sampaikan berbagai hal atau beberapa hal penting terkait dengan peristiwa 10 November, dan ini mari kita budayakan, karena seringkali ada acara-acara untuk mengenang peristiwa masa lampau seperti kemerdekaan atau Hari Pahlawan hanya diisi dengan hiburan. Nah, peristiwa 10 November tidak serta-merta atau berdiri sendiri. Ada rangkaian peristiwa sebelumnya. Ada yang disebut dengan Perang Kota selama 4 hari yang dimulai dari 26 Oktober, 27, 28, 29. Peristiwa ini satu di antaranya karena rakyat Surabaya telah dipicu semangatnya dengan adanya resolusi jihad dan fatwa jihad yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Agus Sunyoto, resolusi jihad, dari hasil penelitiannya, kalangan-kalangan masyarakat pada saat itu tidak terlalu memahami seperti apa dan bagaimana cara menghadapi kedatangan tentara sekutu. Yang ada bahwa berjihad mempertahankan kemerdekaan Republik ini adalah fardhu ain bagi laki-laki atau perempuan dewasa yang sehat dalam radius tertentu. Sementara mati di dalam mempertahankan kemerdekaan atau dalam perjuangan ini, insya Allah syahid. Ini yang memotivasi. Di samping memang pada saat itu sudah terbentuk TKR kan, Tentara Keamanan Rakyat, kemudian beberapa laskar yang dibangun oleh elemen masyarakat. Satu di antaranya laskar yang sangat dikenal adalah Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini adalah tentara yang dibentuk oleh Jepang atas permintaan para kiai yang isinya adalah semua umat Islam. Di Laskar Hizbullah ini, di dalamnya ada Laskar Sabilillah yang berisi para kiai-kiai khos. Satu di antaranya yang sangat dikenal berkaitan dengan 10 November adalah Kiai Haji Abbas Buntet atau Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet, yang mana wiridannya yang kita baca di dalam istighosah. Salah satu wirid istighosah itu adalah sanadnya dari Ki Abbas Buntet. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, kisah resolusi jihad, kisah fatwa jihad pada masa lalu dianggap tidak ada, diacuhkan. Namun seiring perkembangan, seiring adanya penelitian-penelitian, bukti-bukti itu kemudian ditemukan mulai dari penulis atau catatan yang dibuat oleh orang luar negeri. Kemudian juga ditemukan koran Kedaulatan Rakyat yang menerangkan tentang resolusi jihad dan fatwa jihad. Maka kemudian bagaimanapun fakta ini harus disampaikan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, terjadi perang kota selama 4 hari sejak kedatangan tentara sekutu ke Surabaya. Kalau mereka datang tanggal 25, itu artinya dari resolusi jihad hanya kurun waktunya berapa hari kan? Dari tanggal 22 Oktober sampai tanggal 25, tanggal 26 terpacu. Kedatangan mereka ini kemudian melanggar perjanjian. Kedatangan tentara sekutu yang awalnya tidak boleh keluar dari dok, kemudian dapat izin tapi tidak boleh merangsek masuk. Akhirnya mereka membuat pos-pos, sehingga disinilah gelora semangat untuk melawan penjajahan, karena mereka sudah mencurigai bahwa tentara sekutu diboncengi oleh tentara Nika Belanda.
Ini kemudian diketahui satu di antaranya seperti yang disampaikan oleh Ketut Tantri, seperti yang pernah saya ulas sebelumnya, di mana dia kemudian mengetahui, karena Tantri ini orang bule, orang Amerika, jago bahasa Inggris tentunya, dia bisa melobi dan melihat secara langsung bahwa karena tentara sekutu yang disebut sebagai tentara Inggris, mereka rata-rata adalah orang India dan Gurkha yang otomatis kulitnya coklat. Maka tentara Nika itu disusupkan oleh sekutu dengan melumuri badannya menggunakan pewarna coklat. Karena terkena matahari, kemudian terkena tangkap juga oleh tentara kita atau oleh pejuang kita, ketahuanlah bahwa sekutu telah menyusupkan pasukan Nika dengan melumuri warna coklat pada badannya. Ini kemudian memicu ketegangan-ketegangan sehingga terjadilah perang kota selama 4 hari. Perang kota nyaris mengalahkan pasukan sekutu. Mereka tidak mengira, sahabat-sahabatku sekalian, kalau ternyata Surabaya yang pada saat itu dianggap tidak ada apa-apanya, ternyata perjuangannya sangat luar biasa. Mereka keteteran, maka mau tidak mau kemudian sekutu atau Inggris menghubungi Jakarta, yakni meminta Bung Karno dan Wakil Presiden serta Menteri Pertahanan untuk datang ke Surabaya. Bung Karno datang pagi atau siang, sampai ke Surabaya, terjadilah reda dari perjuangan itu, dari perjuangan rakyat. Tidak lama setelah Bung Karno sudah kembali ke Jakarta, tanggal 30 Oktober itu, sore harinya, Jenderal Maleka AWS Malabi terbunuh tidak jauh dari lokasi mobilnya. Dan inilah yang memacu kemarahan tentara sekutu. Mereka merasa dipecundangi, sehingga kemudian jenderal yang baru yang menggantikan Malabi memberi ultimatum, siapa yang membunuh Malabi harus segera menyerahkan diri. Harus melaporkan diri, mengangkat tangan dan meletakkan senjatanya. Kalau tidak, Surabaya akan dibumi hanguskan. Tanggal 30 Oktober. Rencana itu dengan tempo akhir tanggal 6 November. Hanya saja pada 6 November karena mereka ada pekerjaan lain untuk memberesi tawanan-tawanan sehingga ultimatum itu diundur sampai tanggal 9 November. Sampai batas akhir tanggal 9 November, ultimatum dari sekutu diajukan oleh rakyat Surabaya. Yang disampaikan pula semangat jihad oleh Bung Tomo melalui radionya, bahwa sekutu telah memberikan selebaran untuk menyerahkan diri dan itu tidak akan dilakukan oleh para pejuang selama banteng-banteng masih berdarah merah, seperti yang biasa kita dengar, tidak akan melakukan itu. Dengan petik merdeka dan Allahu Akbar, semangat kian menggelora. Di samping memang para kiai, para santri se-Jawa Timur dari beberapa buku yang kami baca sudah siap untuk melakukan perlawanan karena itu jihad fisabilillah. Selain berjuang ke lapangan, mereka juga melakukan istighosah dari pesantren-pesantren, dari langgar ke langgar. Tidak diindahkan ultimatum dari sekutu. Maka apa yang terjadi, sahabat-sahabatku? Mulai dari pagi, dari tanggal 9 November, pagi tanggal 10 November, langsung bom diledakkan. Surabaya dibumi hanguskan. Menurut catatan Tantri itu selama 3 hari berturut-turut. Kota yang tak berdaya itu terus dibombardir. Ribuan nyawa melayang sia-sia. Baik mereka pejuang ataupun mereka yang hanya tinggal di rumah ataupun anak-anak kecil. Kejam dan keji yang dilakukan oleh tentara sekutu pada saat itu. Namun di balik ini, di balik kekejaman dan kekejian itu, semangat juang tidak padam. Baik dilakukan oleh TKR, oleh Laskar, ataupun oleh rakyat biasa. Maka ada parian ya, yang terkenal pada saat peperangan itu, yang bunyinya parian itu macam pantun. Talituk kali layangan, nyawa situ ilang-ilangan. Semangat. Nyawa tinggal satu, ilang-ilangan demi mempertahankan kemerdekaan.
Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya sampaikan penting untuk kita kenang bahwa orang tua kita pada saat itu lahir batin berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik ini. Negara yang baru berdiri berapa bulan dari Agustus, September, Oktober. Hanya 3 bulan menuju November sudah diluluh lantakan oleh tentara sekutu. Tapi semangat juang itu tidak putus. Dan peristiwa 10 November bukan akhir dari peperangan. Masih berlanjut dan terus berlanjut peperangan, dan tentu korban berjatuhan berkepanjangan. Untuk itu, mari kita bersama berzikir, berdoa. Mudah-mudahan beliau-beliau semua yang berjuang untuk kemerdekaan negeri ini, baik yang sebelum sesudahnya, baik yang wafat di medan pertempuran atau setelahnya, mudah-mudahan Allah terangkan alam kuburnya. Dan semangat patriotisme dan nasionalisme mereka mudah-mudahan tetap melekat di jiwa kita semua sebagai anak bangsa. Dan marilah kita bersama-sama untuk memulai pembacaan tahlil yang nanti kita lanjutkan dengan istighatsah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan